silakan juga kalau gabungan antar desa, diskusi saya dengan Pak Wamen juga tadi, membuat dapur untuk atau SPPG ya, untuk penyediaan atau masak makan siang bergizi, termasuk suplai bahan baku. Dan minggu yang lalu di hari Jumat kami dipanggil Bapak Presiden dalam rapat terbatas kabinet, salah satunya adalah Menteri Desa. Kita diminta untuk menyuplai bahan baku makan siang bergizi melalui apa? Ketahanan pangan ya. Jadi nanti silakan, ada kalau di Jawa Barat ada desa ayam petelur, desa ikan nila, desa apa namanya padi, desa jagung, silakan ya. Desa tematik, dan ini sedang dilombakan Bapak Ibu, sedang difestivalkan. Nanti siapa yang terbaik? Waktu festival bangun desa di Subang, Pak Kabar Hakam juga hadir waktu itu. Kita ramah penyalur tenaga kerja ke luar negeri, banyak yang kita festivalkan, dan ini akan kita keliling mulai Jawa Barat, nanti kita akan ke Jawa Tengah, ke Banten, ke Kalimantan Timur, ke Maluku, ke Sumatera. Nanti akan ini dikonsolidasikan lagi, dilibatkan Kapolres ya, Kapolsek sampai ke bawah, termasuk Kajari, Kajati diajak ya, karena kami sudah melakukan MOU di tingkat pusat dengan Pak Jaksa Agung, dengan Pak Kapolri. Nah yang terakhir, penggunaan dana desa ini yang paling penting adalah ketahanan iklim. Kami sudah kerjasama juga dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk melakukan desa bebas sampah, karena sekarang sampah itu menjadi darurat. Contoh di Bantar Gebang itu Bapak Ibu setara dengan gedung 70 lantai. Artinya sekarang memindahkan sampah dari tempat A ke tempat B itu tidak solusi lagi. Maka kita ingin masing-masing desa salah satu unit usaha desa itu dan nanti pengelolaan sampah memakai insinerator ya, mereknya apa, beli di mana bebas Pak. Kami tidak mengarahkan ya. Nanti dianggap main merek nanti silakan. Nanti kita akan buat desa bebas sampah ya. Jadi fokus dana desa beberapa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fokus dana desa, termasuk potensi yang lain atau penggunaan 3% untuk operasional pemerintahan desa. Jadi 2 itu menjadi titik tekan kami. Mohon sekali lagi ketahanan pangan, karena perintah langsung Bapak Presiden Prabowo untuk kita tidak lagi impor beras, tidak impor jagung, tidak impor garam, termasuk ayam petelur dan ikan semua akan kita penuhi. Termasuk tadi kami diminta oleh Bapak Kepala BGN Prof Dadan, misalkan di Jawa Barat itu ada daerah Pengalengan, daerah apalagi tuh Pak Wamen yang dingin tuh, Jawa Barat dari mana lagi dingin? Itu bisa diusulkan proposal untuk ternak sapi perah. Jadi kalau dana desanya nggak cukup, nanti Pak Wamen nama saya menyambungkan dengan para pemodal atau pihak bank Himbarah ya. Bisa untuk kita, karena impor susu sebagian apa namanya paling besar impor kita adalah salah satu impor susu. Hadirkan dari Mabes Polri dan dari Jaksa Agung, semata-mata Bapak Ibu kita ingin kolaborasi yang positif, kolaborasi saling menguntungkan. Kami tidak mau ada yang korban gara-gara dana desa. Kita tidak mau dana desa itu hilang tanpa jejak. Kita tidak mau Bapak Ibu menjabat sebagai kepala desa tidak melakukan perbaikan di sana sini, terutama 2 tadi isunya ya, ketahanan pangan sama desa bebas sampah. Karena 2 ini kalau kita benar-benar lakukan di tingkat desa, artinya kita sudah melakukan lompatan yang luar biasa untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saya kira itu Bapak Ibu, nanti kita dengarkan dulu Pak Kabar Hakam untuk menyampaikan paparannya. Setelah itu Pak Topan yang mewakili Jam Intel. Oleh karena itu sebelum rapat ini saya buka secara resmi, ini ada 2 pantun ini. Mudah-mudahan bagus pantunnya. Pantun pertama, pergi berenang membawa bekal pizza. Cakep. Enak banget berenang yang pakai pizza lagi. Kolam renangnya di Meruya untuk semua usia. Cakep. Paling senang berdialog dengan para kepala desa. Cakep. Tugasnya sungguh mulia untuk kemajuan Indonesia. Cakep. Tepuk tangan. Jadi desanya ujung tombak Pak. Kalau desa kita bangun, insya Allah bangun Indonesia. Jangan kayak Jepang, desanya kosong sekarang. Hari Rabu ke Cikampek masuk ke Plaza. Cakep. Membeli buah markisa yang nikmat rasa. Cakep. Bapak Ibu jangan pernah capek membangun desa. Cakep. Dengan bangun desa kita bangun Indonesia. Cakep.
Baik, terima kasih. Sekali lagi saya taruh hormat, respect yang tinggi kepada Kapol Hakam dan Pak Direktur Jam Intel yang sudah memberikan meluangkan waktu untuk hadir di depan hampir 40.000 peserta. Pak Jenderal Fadil, ini dimanfaatkan sebesar-besarnya Pak. Mudah-mudahan dengan bimbingan Pak Polisi, bimbingan Pak Jaksa, penggunaan dana desa akan semakin tertib, akan semakin bermanfaat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi Permendes nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024 wilayah zona 3 se-Jawa, dengan ini resmi saya dengan dibuka. Tok tok tok. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Kepada Allah SWT. Korban Zakaria, Direktur Lurah Jam Intel. Salam sama Prof. Rida. Insya Allah kerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Sekali lagi tadi kata Pak Kabar Hakam bukan untuk nakut-nakuti ya, tapi ya kalau itu terasa takut bagus ya, artinya Bapak Kepala Desa benar-benar serius untuk melakukan pemanfaatan dana desa sesuai dengan Permendes nomor 2 tahun 2024. Kemudian dari Kejaksaan Agung juga sudah sangat jelas, tadi ada aplikasi Jaga Desa, ada bisa ngadu langsung. Karena gini Pak Jenderal Fadil Imran, yang paling banyak ganggu kepala desa itu LSM sama wartawan bodrek. Dan mereka muter itu, hari ini kepala desa ini minta duit 1 juta. Bayangkan kalau 3 desa 3 juta, kalah gaji Kemendes itu. Gaji menteri kalah itu 1 dapat 300 juta, ya kan? Nah oleh karena itu mungkin pihak kepolisian juga dan kejaksaan mohon juga ini ditertibkan, kalau perlu ditangkapin aja Pak polisi, LSM dan yang wartawan bodrek yang mengganggu para kepala desa untuk bekerja itu. Sebelum ada ini dialog nanti akan dipandu oleh Pak Dirjen Desa dan Pedesaan. Kita pesan dulu Pak Wakil Menteri, silakan Pak Wamen. Presiden, yaitu program makan gizi gratis, agar semua desa aktif terlibat, bisa ikut memasok kebutuhan pangan daripada makan gizi gratis ya. Karena kita diberi kesempatan yang besar oleh Badan Gizi Nasional supaya semua desa bisa ikut terlibat, dan Bapak Presiden sangat mengharapkan bahwa perputaran uang yang besar di desa ini itu juga keterlibatan desa BUMDes bisa aktif sehingga bisa meningkatkan nilai. Kemudian juga di desa-desa agar tidak hanya makan gizi gratis, tapi juga bagi teman-teman di desa yang memiliki lahan, bekerja sama dengan desa lainnya, nanti dibantu oleh bank-bank terkait, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BRI atau Bank Daerah, untuk bisa membangun dapur bagi kebutuhan. Menteri ini membangun 10 dapur nih di kampung halamannya. Jadi itu bisa, jadi beberapa desa bisa bekerja sama. Ini satu pemasukan yang luar biasa, karena nanti akan dibayar biaya sewanya ya. 1 bulan itu 120 juta kurang lebih nah, jadi nggak sampai 2 tahun itu sudah kembali modal pokoknya, dan selebihnya untung terus selamanya. Ini juga potensi yang bisa dikembangkan di desa masing-masing. Jadi sekali lagi saya tidak panjang lebar, segera saja dipastikan agar diidentifikasi, diinventarisir dan disampaikan semua potensi yang ada di desa masing-masing, peluang yang ada. Nanti kita akan sinergikan dengan pengusaha, dengan bank, dengan siapa saja nanti yang akan terlibat ya. Jadi akan banyak nanti semua yang bergerak membangun desa ya. Jadi Bapak Presiden sangat ingin sekali agar segera, waktu kita tidak banyak, jadi bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Jenderal, Pak Jaksa, Pak Dirjen, Pak Ahok, mudah-mudahan masih ingat dengan saya Pak, dari Cianjur, Denny Pak.
Ada 3 pertanyaan Pak, mungkin dari saya di KMD Cianjur. Pertama saya sampaikan Pak, yang pertama kurang lebih sama dengan penanya sebelumnya, bahwa dari 394 desa yang sudah yang kami bina saat ini di Cianjur ini, sebagian besar bahkan mungkin sekitar 90% sudah menetapkan APBDes di tanggal 31 Desember Pak. Kemudian menyikapi KPNDes yang muncul di bulan Januari ini, kami minta arahan secara konkret apakah memang ini harus melakukan perubahan di DRKPDes sampai dengan APBDes-nya. Karena sebagian besar ini desa menganggarkan ketahanan pangannya tidak di pembiayaan di modal BUMDes Pak, tapi lebih banyak di kegiatan pembangunan dan juga kegiatan langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penyiapan BUMDesnya Pak, kami menyadari bahwa dari seluruh desa yang dibina oleh kami di Cianjur ini mungkin masih sekitar 10% ataupun 20% yang saat ini BUMDesnya siap untuk mengelola ketahanan pangannya Pak. Dan sebagian besar juga ini BUMDesnya bergerak tidak di area bisnis pangan Pak, BUMDesnya. Jadi kami minta arahan dan juga percepatan. Tadi Pak Menteri menyampaikan, Pak Wamen juga menyampaikan terkait dengan status badan hukumnya Pak. Kami masih minim sekali yang berbadan hukum, baru sekitar 100 desa yang BUMDes yang berbadan hukum. Kami minta melakukan difasilitasi untuk melakukan percepatan badan hukumnya, dan juga kita insya Allah minggu depan kita akan kumpulkan BUMDes dan pemerintah desanya untuk melakukan penyesuaian pasca pertemuan ini Pak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini terkait juga dengan perubahan ini Pak, perubahan kebijakan ini kan ini pernah terjadi di tahun 2020 Pak, ketika terjadi COVID Pak. Ada arahan untuk melakukan perubahan APBDes di pertengahan tahun Pak. Seperti kita pahami bahwa di desa perubahan APBDes ini secara natural, secara diaturan ini hanya 1 kali Pak. Dan biasanya saat desa ini menggunakan perubahan ini di akhir tahun. Nah, kami mohon apabila memang di awal tahun ini kita harus melakukan perubahan terhadap desa-desa yang sudah menetapkan APBDes, kami mohon ada mungkin satu surat arahan dari Pak Menteri untuk bisa memberikan uang tambahan, mungkin bisa 2 kali atau 3 kali perubahan APBDes di tahun 2025. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dinas MD dari Cianjur. 2 aja, nanti kalau masih ada lanjut karena Pak Kabar Hakam, saya ke penyertaan modal. Karena TPKK belum terbentuk BUMDes, maka akunya dengan pembiayaan lainnya atau menggunakan 6.2.9.90 sampai 19. Kalau untuk BUMDes menggunakan akun 6.2.2. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan sampai di sini? Tata cara, Bapak Ibu sekalian. Oh, ada yang tanya, Pak Lut. Nah, mohon petunjuknya, apakah 20% itu untuk ketahanan pangan secara umum atau hanya khusus untuk penyertaan modal? Tadi sudah disampaikan oleh pertanyaan pertama. Langsung Pak. Ya, saya langsung respon ya. Pertama, yang saya jawab yang kedua. Menggunakan akun penyertaan modal ke BUMDes. Kemudian penyertaan modal itu di tagging kegiatan ketahanan pangan. Jadi penyertaan modal BUMDes untuk kegiatan ketahanan pangan. Lo Ibu tanya terus pergi, gimana sih? Ya. Ya, itu semuanya ya. Jadi menggunakan akun penyertaan modal karena kaitannya dengan syarat ya prioritas menggunakan kelembagaan BUMDes. Jangan di tagging di kegiatan belanja ketahanan pangan, tapi masukkan di akun pembiayaan untuk penyertaan modal. Nah, penyertaan modalnya ditambahin penyertaan modal untuk ketahanan pangan, gitu Pak. Sekaligus menjawab yang nomor 2, pertanyaan Bapak yang nomor 1 tadi. Kegiatan ini tidak langsung berhubungan dengan
penyediaan makan gizi gratis, ya. Jadi begini gambarannya Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan tidak ada produk, tidak ada yang bisa diproduksi, desa itu tanahnya padas, nggak ada air, ya, nggak ada lahan, yang mana bisa produksi, kan begitu ya. Oleh sebab itu penyertaan modal tadi itu bisa digunakan untuk membeli bahan pangan dari desa lain. Nah, bagaimana pengurangannya? Mungkin BUMDes menggunakan dana untuk membeli bahan sekaligus untuk membangun gudang. Ya itu silakan. Ya. Maka ya untuk ketahanan pangan ya harus impor dari desa lain. Mau nggak mau begitu. Nah, duit itu digunakan untuk kulakan, membeli bahan pangan, juga bisa untuk membangun gudangnya, untuk penyimpanan. Nah, kalau sudah menyimpan di situ, baru pemerintah punya kreativitas, pemerintah desa, BUMDes ikut terlibat dalam makan bergizi gratis, silakan. Itu Pak ya, jelas ya. Jadi di tagging dulu di akun penyertaan modal. Bunyinya penyertaan modal untuk ketahanan pangan. Kenapa dibunyikan gitu? Untuk supaya berbeda dengan penyertaan modal kegiatan lain. Misalkan ada kegiatan penyertaan modal untuk kerjasama dengan para pihak itu berbeda sumber penyertaan modalnya dengan ketahanan pangan. Jadi supaya beda ketahanan pangan untuk penyertaan modal untuk ketahanan pangan. Itu ya Pak. Oke, yang lain. Kastel dan Datum kemarin sudah menandatangani akta perjanjian untuk pengelolaan dana desa dan jaga desa, dan juga dari Polres dan Kodim juga sudah menurunkan Babinkamtibmas dan Babinsa untuk mengidentifikasi pengembangan lahan. Yang perlu sampaikan ini Pak, untuk di kami saya tidak bicara untuk makan gratis karena kami juga tahu porsinya, tapi yang jelas bahwa untuk 20% alhamdulillah walaupun belum ditetapkan kemarin belum ada ketetapan Permendes ini, kami sudah menganggarkan 20%. Cuma memang ada pergeseran rencana karena kebetulan di Kabupaten Semarang ada PMK, penyakit kaki dan mulut. Ini juga nanti yang sedianya untuk kegiatan pengadaan bibit ternak untuk hewan besar ini akan kita rubah nanti menjadi yang masih aman mungkin di perikanan darat seperti itu. Dan ini yang sangat menarik bahwa BUMDes memang kami jujur kami salah persepsi bahwa kami juga sudah menganggarkan penyertaan modal, tetapi bukan spesifik untuk penguatan di ketahanan. Ya ini yang nanti kita harus melakukan review kembali dengan teman-teman BUMDes dan tentunya ada stakeholder yang ada di desa. Nah tadi ada yang menarik bahwa TPKK ya, tim ya di ini kan kalau BUMDes sudah ada kan tidak perlu. Tetapi di sini tentunya penguatan hal ini sektor terus terang aja untuk di Jawa khususnya di tempat kami itu untuk permasalahan tidak mungkin. Tapi kalau indeks peningkatan ini yang memungkinkan Pak. Peningkatan IP-nya itu yang bisa kita kejar. Nah ini mungkin apakah dimungkinkan BUMDes kita ini bisa mendapatkan izin sebagai supplier pupuk bersubsidi. Kalau bisa bagaimana caranya, kalau tidak bisa kita harus ngasih mana. Karena selama ini pupuk hanya lewat pengecer yang sudah terdaftar di organization. Nah ini yang menjadi catatan kami. Saya kira kalau pupuk seandainya yang subsidi bisa di BUMDeskan, ini saya kira ada kemudahan sangat luar biasa. Jadi pasokan pupuk kepada petani bisa lebih efektif. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, nggak ada pertanyaan ya kecuali pupuk. Mengenai pupuk bersubsidi memang isunya sudah cukup lama Pak. Kami berjuang untuk BUMDes bisa menyalurkan pupuk bersubsidi. Tapi karena sesuatu hal barangkali polisinya masih belum keluar, dan mudah-mudahan kebijakan pupuk yang terbaru oleh Menteri Pertanian bisa mengakomodasi BUMDes sebagai penyalur pupuk subsidi. Monggo nanti ditunggu, kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan kementerian lain yang punya tugas pokok dan fungsi. Itu ya dari Jateng ya.
Ya. Jadi sudah nggak perlu cari-cari kegiatan lagi, kita sudah ada kegiatan ketahanan pangan. Modalnya sudah ada, minimal 200 juta. Ya. Jadi intinya BUMDes ini Cair. tahun berikutnya sudah tidak ada alasan desa tidak memiliki BUMDes untuk kegiatan ketahanan pangan. Alhamdulillah. Ya. Oke. Barangkali secara skema sudah jelas ya. Tadi saya ulangi lagi, kelembagaannya prioritas BUMDes. Kalau tidak ada BUMDes, maka bisa sama dengan lembaga ekonomi lain atau membentuk TPKK. Ya, membentuk TPKK. Kemudian akunnya Bapak Ibu bisa menggunakan penyertaan modal untuk BUMDes di akun 6.2.2. Kalau TPKK di 6.9.90 sampai 99. Nah, jangan persoalkan nanti pelaporannya gimana. Kami akan bikinkan satu sistem untuk Bapak Ibu bisa menginput kegiatan ini sehingga tagging ketahanan menjadi terakomodasi. Mangga. Tidak lagi nol. Nah, laporannya secara sistemnya secara spesifik. Nanti Bapak Ibu tinggal menginput aja di satu sistem yang akan kita lakukan untuk melaporkan tentang penempatan anggaran penyertaan modal ketahanan pangan dan untuk ketahanan pangan. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Satu penganggaran ya. Kegiatan bisa dijalankan setelah ada penganggaran. Nah, kalau tidak ada penganggaran, sementara APBD ditetapkan mau tidak mau harus melakukan perubahan APBD. Nah, kan ada regulasinya. Perubahan APBD itu dimungkinkan lebih dari satu kalau ada kebijakan. Ya? Nah, anggap saja Permen Desa ini kebijakan sehingga payungnya sudah ada. Nah, tinggal apakah kemarin seperti penjelasan dari Kemendagri, apakah mengubah RKP. Nah, saya kira karena ketahanan pangan ini setiap tahun ada, ya, jadi sudah nggak perlu lagi merubah RKP karena udah ada kegiatan ketahanan pangan, ya kan? Nah, kalau belum ada, baru dilakukan perubahan RKP. Tapi karena ketahanan pangan ini adalah kegiatan prioritas setiap tahun. Sebelum tahun ini juga ada ketahanan pangan, tapi rasanya kok nggak perlu lagi merubah RKP karena sudah ada di dalam RKP. Tapi silakan dicek lagi. Jadi sepanjang ada RKP tidak perlu ada perubahan RKP, baru perubahan APBDes. Tapi kalau tidak ada dalam RKP maka wajib melakukan musyawarah desa untuk perubahan RKP dan penyusunan APBDes perubahan. Ya, nanti akan kami tegaskan di edaran. Yang Bapak Menteri tadi sampaikan nanti akan kita diskusikan bagaimana teknisnya. Nah, jadi clue-nya APBDes itu harus dilakukan perubahan sepanjang belum ada penganggaran di dalam APBDes. Gitu ya. Nah, di dalam penyelenggaraan musyawarah desa seperti biasa. Nah, ada penyelenggaraan musyawarah ini dalam rangka ini. Pertama, paling tidak musyawarah desa menghasilkan penyertaan modal. Kemudian menghasilkan kerjasama dengan lembaga ekonomi lain kalau dibutuhkan. Kemudian menghasilkan alokasi anggaran untuk penyertaan modal untuk BUMDes bersama dan TPK di akun yang sudah kami sebut di situ. Minimal itu, ya. Jadi musyawarah desa keluarnya paling tidak penyertaan modal, ya. Kemudian kerjasama dengan lembaga ekonomi, kemudian penempatan modal rekening di